Selesai berjumpa bersama kalian di video pada hari ini. Sebelum itu saya akan memberi pantun kepada kalian nih. Matematika tidak membuat kamu gagal, tetapi membuat kamu berilmu. Mari kita saling mengenal, biar kita lebih dekat kepadamu. Jadi perkenalkan, nama saya Stephen Jaka Subirin dengan NIM 10301233 0197 dari kelas E4708 akan menjelaskan tugas LO3 yang terdiri dari 2 soal. Apa aja itu? Mari kita simak video berikut ini. Sekarang kita akan masuk pada soal yang pertama. Soal yang pertama ini mengatakan ada suatu fungsi yang dimana bernilai A per S per 1 untuk S di antara 0 dan 1, satunya dikhususkan di dalam sini, dan juga fungsi BS kuadrat kurang S per 1 untuk S lebih besar dari 1. Nah, pertanyaan adalah berapa nilai A dan B supaya dia ini diferensiabel. Nah, mungkin kalian bertanya, apa itu diferensiabel? Nah, diferensiabel itu adalah suatu turunan, ini seperti turunan yang dimana turunan dari sebelah kiri, dari sebelah kiri ini yaitu negatif, sama dengan turunan dari sebelah kanan. Maaf, ini adalah A ya teman-teman. Nah, seperti ini ya. Nah, lalu apa rumusnya dari dua ini masing-masing? Seperti yang sudah kita pelajari sebelumnya, dia itu merupakan suatu limit. Nah, cuma bedanya di sini. Jadi ini limit S menuju A negatif, seperti yang kita lihat ini negatif kan, berarti dari sebelah kiri. Dengan X ini, berubah dari, maksudnya S ini sama dengan 1 itu diferensiabelnya gitu. Jadi S menuju A negatif dari si Fx dikurangi Fa. Nah, baru S kurang A. Jadi inilah rumus untuk turunan fungsi tapi yang negatif seperti ini. Nah, sedangkan yang untuk sebelah kanan sama seperti yang sebelah kiri ini tadi teman-teman, tapi ini ganti jadi A plus gini, itu aja. Jadi rumusnya sama, Fx kurang Fa per S kurang A. Jadi ini sama aja, hanya beda tanda ini. Nah, sekarang masuk ke soalnya. Maksudnya gimana kita menjelaskan ini di dalam soal. Jadi suatu fungsi itu dikatakan diferensiabel ketika f asal dari negatif 1, karena kita pakai diferensiabelnya X sama dengan 1, itu sama dengan turunan positif dari 1. Nah, oke. Sekarang kita lanjut ke bagian ini dulu pertama. Nah, bagian ini kan mengatakan bahwasanya limit S menuju 1 dari sebelah kiri, itu bahwasanya yang ini kan teman-teman, dari sebelah kiri, berarti S-nya itu ke kiri, sedangkan ini S-nya ke kanan, berarti ini negatif, ini yang positif, seperti itu. Nah, berarti si Fx-nya apa? Fx-nya yang negatif, yang ini dong. Kita lihat Fx-nya, gitu. Jadi Fx-nya itu adalah A per X plus 1, ya, terus dikurangi Fa. Fa itu apa? Fungsi yang memang dia itu terdapat 1. Berarti siapa? Si ini dong. Si ini yang terdapat 1 kan? Ini. Nah, jadi 1 ini yang kita pakai di dalam fungsi ini. Masukkan 1 berarti A per 1 ditambahkan 1. Seperti ini. Oke. Lalu dibuat per bawahnya, teman-teman. Maaf ya. Per-nya itu X tadi. X. Yaitu X dikurangi A. A-nya ini 1. Oke. Nah, selanjutnya kita kerjakan bagian ini. Atau 1 dikurangi A per 1 A. 1 dikalikan negatif jadi kurang 1. Baru pernya S kurang 1 teman-teman. Nah, 1 ini bisa habis seperti ini, coret. Nah, baru kita lakukan kali silang supaya penyebutnya ini adalah X tadi. Jadi A dikurang AX per X dikali X kurang 1. Seperti ini.
Jadi mana itu ya? Jadi ini kan ada A per X kurang A kan, per S kurang 1. Nah baru nanti kita kali silang jadi A. Ini kita buat sebelah kanannya A kurang AX per X per S kurang 1. Jadi ini buat ke bawah, jadi A kurang AX per S dikali S kurang 1. Gitu ya teman-teman. Nah jadi dapat hasilnya adalah seperti ini. Nah selanjutnya itu adalah kita harus memfaktorkan B. Nanti ada yang sama dengan ini, berarti ini tinggal keluarin min A, jadi S kurang 1 per S kurang 1 seperti ini. Mau ada X nya, jadi hasilnya adalah seperti ini. Benar nggak ini? Berarti min A kali S, min AX, min A kali min 1 jadi A. Benar ya? Nah bisa coret? Bisa. Nah jadi itu hasilnya adalah apa? Min A per X. Dengan X nya tadi apa? X nya tadi min 1. Nah jangan kalian masukkan ke sini dulu teman-teman, sesuai dengan rumus. Ketika sudah kita limitkan, baru kita masukkan si X. Jadi ini hasilnya min A. Oke, nah kita dapatlah yang bagian ini, turunan dari F negatif 1 itu adalah min A. Oke, sekarang lanjut ke bagian kedua. Wah ini agak panjang. Nah ini sama dengan cara tadi, bahwasanya limit S menuju 1 plus. Kita pakai yang mana? Karena dia yang ambil yang positif, ini positif, berarti kita ambil yang ini dong. Benar kan? Nah jadi BS kuadrat kurang BX per 1. Nah mungkin kalian bertanya ini, yang ini yang FA nya ini yang mana? Yang ini dong. Kenapa yang ini? Karena balik lagi, itu adalah yang satu ini adalah yang ikut adalah bagian ini, terputih dari dulu kecil sama dengan, berarti sama dengan ini ya, satu itu terlibat di dalam fungsi yang ini gitu ya, jangan yang fungsi yang ini gitu ya. Nah baru setelah kita tahu, mana lagi sama dengan yang bagian ini tadi, jadinya min A kurang 1 per S kurang 1. Nah bisa coret nggak? Ada bisa coret, yaitu ini dan ini. Nah sini ya menjadi tantangannya, bahwasanya kita dapat BS kuadrat kurang BX kurang A per S kurang 1. Nah kali ini penuh kita ganti bawah tulis ini ya. Oke, 1, 2, 3. Nah satu kita dapat bersamaan seperti ini tadi ya teman-teman, bahwasanya limit S menuju 1 plus yaitu ada seperti ini. Nah bagaimana caranya kita menentukan limit ini? Nah, kita buat S kurang 1. Kita harus membuat supaya dia ini ada coret, yaitu kita samakan yang S kurang 1 di pembilang dan menyatukannya dengan yang penyebut supaya bisa kita coret. Tapi sebelum itu kita harus memakai logika kita. Nah, kita ambil yang S ini dalam kurung ya teman-teman. X di sini, S dikalikan berapa koefisiennya dari S supaya menghasilkan BS kuadrat. Tentu saja itu adalah B. Penting nggak? Jadi S dikalikan BS hasilnya adalah BS kuadrat. Gini teman-teman. Nah baru yang bagian terakhir itu adalah min 1 dikalikan berapa, prostatanya bisa menghasilkan min A. Tentu saja plus A dong, ya kan? Min 1 dikali A jadi min A. Tapi jangan kita pikirkan bagian tengah ini. Jadi nanti bagian tengahnya akan menjadi kebersamaan. Nah, kita coret ini, tapi sebelum coret, kita jabarkan ini. Ya sudah kita dapat tadi. Hasilnya adalah BX kuadrat kurangi BX, baru ditambahkan dengan AX, baru dikurangi A. Nah, begini ya. Jadi kan yang ini benar sama, yang ini juga sama. Itu. Tetapi yang membedakan itu adalah di bagian tengahnya, ya kan? Nah, jadi dari bagian tengah ini kita mengambil sampel bahwasanya min B plus A itu adalah min 1. Nah, di sini kita buat jadi persamaan 1. Nah, oke. Setelah itu mainkanlah ini.
kalian bisa mainkan coretan. Jadi S kurang 1 dengan S kurang 1 kita coret. Jadilah bahwasanya yang tadi F dan plusnya si 1 itu adalah masuk ke sini 1 ya teman-teman, jangan lupa. Jadi B plus A. Kalian tahu sudah konsepnya mengenai differentiable ini kan? Kita mainkan. Jadi yang tadi yang secara min A yang merupakan turunan dari negatif dari 1 itu harus sama dengan turunan positif dari 1. Jadi hasilnya adalah min A itu sama dengan B plus A. Sudah? Nah, kita mainkan ini. Jadi hasilnya adalah A 2A, karena A plus A itu 2A plus B itu sama dengan 0. Itulah kesamaan 2. Ya udah, kita akan melakukan sistem eliminasi. Berarti ini tadi A kurang B itu sama dengan 1 persamaan pertama tadi. Nah, kita lakukan eliminasi. Yang mana kita eliminasikan? Ternyata B kita mau eliminasikan. Berarti kita mau ini jadi tambah. Nah, berarti B kurang B itu akan menghasilkan habis 0 gitu ya. Jadi 2A tambah A itu hasilnya 3A sama dengan 0 tambah min 1 jadi min 1. Ketemulah dong bahwasanya A yang kita dapat itu hasilnya min 1/3. Oke? Dapat A nya min 1/3. Nah, sekarang untuk mencari B nya kita substitusikan ini ke persamaan yang pertama. Jadi persamaan yang pertama tadi A kurang B, berarti A nya tadi min 1/3 dikurang B itu sama dengan min 1. Berarti B nya adalah min 1/3 tambah 1. Benar nggak? Min 1/3 sama 1 berarti B nya adalah 2/3. Oke, sudah ketemu lah ya berarti kawannya. Sudah ketemu dia kawannya. Berarti sudah kita ketahui bahwasanya nilai A dan B supaya dia diferensiabel, yaitu A nya itu adalah min 1/3 dan B nya adalah 2/3. Jadi itulah soal yang pertama dan inilah jawabannya. Kita lanjut ke soal yang kedua. Sekarang kita akan masuk kepada soal yang kedua, teman-teman. Soal kedua itu kita diberikan fungsi. Yang dimana fungsinya itu merupakan 2x pangkat 3 dikurang 11x kuadrat tambah 12x. Ditanya itu ada selang kemonotonan, baru titik ekstrim, selang kecekungan, dan titik belok. Sekarang kita masuk kepada soal bagian A terlebih dahulu ya. Yang bagian ini mengatakan bahwasanya selang kemonotonan formulanya adalah turunan yang pertama. Itu ada formulanya dengan syarat turunan yang pertama kalau dia lebih besar 0 berarti dia monoton naik. Tetapi kalau dia turunan yang lebih kecil 0 dia monoton turunan. Nah, kita cari turunan dari si fungsi ini gitu ya. Nah, hasilnya apa? Kita turunkan ini. Berarti 3 kita turunin ke sini jadinya 6x. 3 kurang 1 jadi 2 dikurangi 2 yang diturunkan sini jadi 9 kali 2 itu adalah 18, baru 2 dikurang 1 jadinya 1, x pangkat 1 tambah 12 dibagi pada x yang pangkat 1 jadi 12 kali 1 adalah 12, x pangkat 1 kurang 1 jadi 0, x pangkat 0 ataupun dia sama 1. Nah, selanjutnya kita buat tadi bahwasanya ini 0 ya kan. Nah, karena ini 2 nya adalah 0, gue buat cuman lebih besar lebih kecil, sama aja nanti ada 0 gitu ya. Nah, lebih besar ataupun lebih kecil gitu ya, itu hanya menentukan x nya. Baru kita bagi 3, karena 0 ini tidak ada fungsi kalau dibagi atau dikali apapun, kita bagi 3 saja. Bagi 3 yang akan menghasilkan seperti ini ya teman. Berarti aku buat ini ke bagian kiri ya. Jadi maksudnya ini bagian 6 teman-teman. Jadi kita akan membagikan ini dengan membagi 6 ya. Bagi 6 ya teman-teman. Nah, jadi kita dapat hasilnya adalah
Aku akan buat di bagian kiri fungsinya teman-teman. Jadi S kuadrat kurang 3S plus 2 lebih besar ataupun lebih kecil adalah 0. Nah, ini kita bisa patokkan lebih besar lebih kecil 0 adalah 2 min 2 dan min 1 ya. Jadi S kali S kuadrat kurang 2S kurang 1S jadi min 3S min 2 plus min 1 jadi plus 2 gitu ya teman-teman. Nah, jadi dapatlah bahwasanya S nya ini menjadi 2 dan S nya ini menjadi 1 seperti itu. Nah, baru kita akan membuat yang namanya garis bilangan ini. Garis bilangnya baru kita buat satu titik 1 dan 2 dengan titiknya ini titik bolong ya, bukan titik penuh, titik bolong. Nah, baru bagaimana kita uji satu titik. Mungkin titiknya itu adalah 0 sini, berarti 0 kurang 2 itu min 1 jadi min, baru 0 kurang 1 juga jadi min dikali min hasilnya adalah positif. Nah, jadi ini adalah positif, yang sebelah sini adalah negatif, yang ini adalah positif gitu. Nah, tapi kita gak akan membuat siapa yang paling kita cari gitu. Jadi konsep inilah kita menentukan siapa monoton naik maupun monoton yang turun. Kesimpulannya adalah kalau monoton naik itu biasanya itu hasilnya positif, ingat itu. Nah, kalau monoton turun yaitu hasilnya negatif seperti itu. Jadi ingat, kalau monoton naik itu hasilnya positif, monoton turun, monotonnya turun, keturunan monoton turun itu kalau dia negatif ya. Oke. Nah, sekarang yang positif ini ada dua yang positif. Nah, jadi kita tahu bahwasanya monotonnya naik itu ada positif, monoton turun itu ada negatif. Nah, jadi kita lihat ada dua posisi ini kan. Jadi monoton yang naik itu ada yang dia positif, jadinya S itu berada kecil dari 1 sebelah sini. Ingat, tapi bedanya adalah kata dan, karena keduanya ini sama-sama menjadi monoton yang naik ya, jadi S lebih besar dari 2 gitu ya teman-teman. Ini kita pakai kata dan. Nah, baru kalau kita buat lebih simpel, jadinya minta hingga koma 1 dan nya aku gak tahu sih, tapi kita buat dari biasa saja. Baru dia 2 koma hingga seperti ini. Jadi selang kemonotonan untuk kemonoton naik itu adalah S lebih kecil dari 1 dan S lebih besar dari 2. Sekarang untuk monotonnya turun. Untuk monotonnya turun itu kita pakai yang bagian negatif. Yang bagian negatif itu ada di antara 1 dan 2. Jadi S itu berada di antara 1 dan 2 ya, atau bisa kita tulis seperti ini 1,2 dengan kurung biasa. Jadi kurung biasa itu adalah bagian tanda yang tidak sama dengan, seperti ini, lebih kecil, lebih besar, tapi tidak sama dengan. Kalau dia kurung kerawal seperti ini, kalau dia kurung kerawal itu harus dia buat jadi lebih kecil sama dengan, lebih besar sama dengan, jadi ada tanda sama dengannya. Nah, jadi untuk selang kemonotonan bagian yang turun ini adalah X di mana ada di antara 1 dan 2 seperti ini. Nah, jadi itulah soal bagian A mengenai selang kemonotonan. Kita lanjut kepada soal yang bagian B, yaitu titik ekstrem. Nah, kita tahu bahwasanya tadi garis bilangannya yang sudah kita kerjakan bagian yang A, yaitu ini 1, ini 2, hasilnya adalah positif, negatif, dan positif. Nah, sekarang kita masuk ke titik ekstrem. Formulanya tetap, yaitu turunannya dengan cara ada maksimum lokal, ada minimum lokal. Artinya apa? Di dalam garis bilangan seperti ini, walaupun ini konsepnya ada lebih lagi dari konsep ini, tapi kita akan mengambil konsep garis bilangan saja. Nah, dari konsep garis bilangan ini, dia dikatakan maksimum lokal ketika ada suatu bilangan yang dimana nanti dia ada positif, baru dia akan tiba-tiba menjadi negatif. Artinya, berarti kalau dia positif, dia naik gini, naik. Nah, baru ada negatif dari titik ini
dia itu akan turun ke bawah seperti ini. Jadi dia naik ke puncak gunung, dia sampai ke titik A, titik tertinggi. Baru sini lembah, baru sini dia turun, dia ke bawah. Itu adalah konsep maksimum lokal. Seperti itu yang kita belajar dengan fungsi kuadrat. Kalau maksimum dia berarti membentuk gunung. Nah, sedangkan minimum lokal dari kesebilangan dia itu bakalan negatif, baru dia berubah jadi positif. Artinya apa? Dia ini kayak melewati lembah. Jadi dia turun dulu, baru dia titik paling bawah, dia ketemu, yaitu A. Baru dia naik lagi ke atas seperti ini. Jadi ini adalah minimum lokal, yang dimana dia ini akan membentuk seperti lembah ini ya. Nah, berarti kalau negatif itu adalah turun, kalau positif dia naik. Jadi itulah konsep kesebilangan. Nah, baru kita lanjut ke bagian ini tadi, teman-teman. Nah, maksimum lokal, dia akan menjadi maksimum lokal ketika ini. Ketika apa? Ketika X-nya itu sama dengan 1. Ingat konsep ini tadi. Maksimum lokal terjadi ketika ada pertemuan ada positif dan negatif di suatu bilangan. Seperti ini. Atau bisa dikatakan X sama dengan A terjadi yang namanya maksimum lokal. Ya. Jadi ini positif dan negatif karena dia pertemuan di satu titik yaitu X sama dengan 1, maka bisa dikatakan ini adalah maksimum lokal ya teman-teman. Ini adalah maksimum lokal yang dimana F1-nya itu adalah kita masukkan 1 ke sini, berarti 2 dikali 1 maka 3 dikurangi 9 kali 1 kuadrat tambah 12 kali 1. Berarti ini 2 dikurang 9 tambah 12, berarti hasilnya adalah 5 ya, adalah 5 seperti itu. Jadi titik maksimum, titik ekstrim maksimum, titik ekstrim maksimum ya, itu berada di 1,5. Ini titik ekstrim yang maksimum ya. Nah, oke. Sekarang balik ke minimum lokal ini. Dia minimum lokal ketika ada bertemu negatif dan positif di satu bilangan seperti ini. Artinya si S sama dengan A ini mewakili dia itu adalah minimum lokal. Dari mana itu? Ini. Nah, ini dia. Ada negatif baru menjadi positif di satu bilangan ini, yaitu apa? S-nya sama dengan 2. Mantap. Nah, jadi di X sama dengan 2 ini terjadi yang namanya minimum lokal. Oke. Nah, dengan F2 itu adalah kita masukin 2 ini ke dalam sini. Ingat, jadi fungsi yang kita cari ini kita masukkan ke dalam sini bukan di turunannya. 2 dikali 2 kuadrat 3 dikurang 9 dikali 2 kuadrat tambah 12 kali 2 berarti 16 dikurangi 36 tambahkan 24. Nah, berarti hasilnya adalah 4. Oke. Jadi kita menemukan bahwasanya titik ekstrem versinya minimum itu berada di poin 2,4. Ingat, ini masih mudah minimum lokal. Jadi lokal ya, artinya itu yang paling maksimum dan yang paling minimum. Kenapa deh? Misalnya titik ekstrimnya itu masih ada 1,5, yang untuk minimum adalah 2,4. Oke? Nah, lanjut. Sekarang kita masuk pada bagian C, yaitu selang kecekungan. Nah, jadi selang kecekungan ini terjadi ketika dia ini diturunkan 2 kali. Nah, diturunkan 2 kali pembesar dari 0 akan menghasilkan cekung ke atas. Sedangkan kalau dia diturunkan 2 kali lebih kecil dari 0, itu akan dicekung ke bawah. Ini lebih besar dan lebih kecil kan? Jadi kita tahu tadi awalnya bahwasanya ini turun dari pertama X itu hasilnya adalah 6X kuadrat kurang 18X plus 12 tadi ya. Nah,
Baru kita akan turunkan 2 kali. Caranya kita turunin yang sebelah ini tadi. Jadi 6 dikali 2 yaitu 12 di sini. Turunin baru S pangkat 2 kurang 1 jadi S. Demikian juga yang sebelah sini. Jadi kurang 18. S pangkat 1 kurang 1 0. Nah, dia dikatakan cukup ke atas dan cukup ke bawah ketika dia diturunkan 2 kali. Ada tanda yang seperti ini. Jadi ada tanda seperti ini, kita buat 0 di sini. Nah, baru kita buat tadi 12S kurang 18. Nah, jadi S-nya lebih kecil ataupun lebih besar dari 3/2 karena 18 tadi pindah ke sini baru dibagi 12. Jadinya 18/12 kita bagi 6 jadi 3/2. Nah, dia akan dikatakan cekung atas dan cekung bawah. Nah, jadi kita sudah tahu bahwasanya turunan 2 kali ini, turunan 2 kali lebih besar dari 0, berarti turunan 2 kali yang seperti ini lebih besar dari 0 yang akan menghasilkan X lebih besar dari 3/2. Atau bisa ditulis seperti ini, teman-teman. Seperti ini. Nah, sedangkan yang cukup ke bawah ini memang ke bawah ini. Jadi cukup ke bawah ini dia lebih kecil dari 3/2, alias dia ini minta hingga 3/2. Seperti ini. Nah, jadi sudah tahu bahwasanya cukup ke atas itu terjadi ketika S lebih besar dari 3/2 dan cukup bawah itu terjadi ketika S-nya lebih kecil dari 3/2. Masuk kita ke soal yang berikutnya. Ke soal yang terakhir, yaitu soal yang ke D. Nah, soal yang terakhir itu adalah titik belok. Sama seperti formula sebelumnya, yaitu bagian C, yaitu ada turunan 2 kali. Tapi ini harus dia bentuknya sama dengan. Jadi turunan 2 kali dari X itu ada sama dengan 0. Itu yang menghasilkan titik belok seperti itu. Jadi kita dapat pada turunan 2 kali seperti ini, baru kita ambil bahwasanya ini tadi 0, 12S kurang 18. Nah, jadinya berapa? S-nya itu adalah 3/2. Kita dapat dari S-nya 3/2. Nah, ini namanya juga titik. Kita harus jadi cari Y-nya. Y-nya ini kita masukkan ke dalam ini fungsi ini. Jadi hasilnya adalah 2 dikali 3/2 maka 3 dikurangi 9 kali 3/2 kuadrat ditambah 12 kali 3/2. Nah, dari semua perjalanan ini nanti panjangnya nanti akan dapat hasilnya adalah 9/2. Ini ya. Nanti akan dapat hasilnya dari perjalanan panjang ini, hasilnya adalah 9/2 nanti ya. Oke. Nah, jadi sudah kita dapat 9/2. Udah deh, bahwasanya titik belok dari fungsi ini DB itu hasilnya adalah titiknya 3/2,9/2. Jadi kita tahu bahwa titik belok dari fungsi ini adalah 3/2,9/2. Itu dia soal nomor 2. Jadi itu saja video dari saya. Semoga dari penjelasan yang saya terangkan di video ini dapat mengerti dan memahami apa yang sudah saya jelaskan mengenai konsep turunan ini. Mohon maaf apabila ada kesalahan kata ataupun kalimat yang mungkin tidak berkenan kepada Anda. Jadi terima kasih untuk semuanya. Semoga Anda sehat selalu dimanapun Anda berada ya. Sampai jumpa semuanya. Bye.